biasanya obat-obat tersebut efek sampingnya dose dependent, tergantung dosis. Ya. Jadi kalau dia tidak obat tersebut memang tidak mempengaruhi apa-apa, ya bisa stop penggunaan obat-obat tersebut, di stop. Tapi kalau obat-obat itu obat-obat satu-satunya, misalnya mengurangi nyeri untuk rheumatoid arthritis, dia hanya bisa pakai misalnya obat-obat NSAID, ya, tidak bisa menggunakan obat lain, dia harus dikurangi dosis. Kita lihat ya, kalau tanda-tandanya ini sudah di stop, ini tanda-tandanya mereda, ya artinya dia tidak diberikan pengobatan. Tapi kalau dia tanda-tandanya masih ada, ya kita berikan awali dengan antihistamin H2. Antihistamin H2 contohnya apa? Misalnya simetidin, ranitidin, famotidin. Itu antihistamin H2. Ya. Ranitidin misal dosis 150 mg 2 kali 1. Itu bisa diberikan. Atau golongan PPI, proton pump inhibitor, omeprazol. Udah tuh. Lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol. Ini bisa diberikan. Jadi dilihat dulu gejala-gejalanya, dispepsianya itu dikurangi dengan obat-obat tersebut. Ya, pantau. Kalau misalnya gejala-gejalanya itu mereda, ya berkurang misalnya, kan? Gejala-gejalanya itu berkurang, ya obat itu bisa dilanjutkan. Ya, bisa dilanjutkan sampai gejala dispepsianya itu hilang sama sekali. Ya, sudah jelas ya alurnya ya. Jika gejalanya itu masih ada setelah pemberian obat-obat antihistamin H2, kemudian golongan PPI, ini masih ada. Nah, ini baru diberikan diagnosis lebih lanjut. Ya, diagnosis lebih lanjut yang khusus untuk gejala-gejala bahaya tadi. Ya, karena obat ini ada khusus untuk menurunkan obat pilihan utama. Jadi obat untuk menurunkan sekresi asam lambung. Jadi kalau misalnya gejala dispepsianya tidak berkurang, walaupun dia menggunakan obat-obat ini, ya obat antihistamin H2 atau golongan PPI, ya harus didiagnosis lebih lanjut. Ya, diagnosis lebih lanjut maksudnya pada kondisi yang ada tanda-tanda berbahaya ini. Ya. Nah, tadi kita NSAID ya. Kalau misalnya tidak, misalnya dispepsia tapi dia tidak menggunakan NSAID, ya. Nah, ini kita harus asumsikan bahwa mungkin dispepsianya itu disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori. Jadi kita harus pakai tes cepat. Tadi sudah saya jelaskan, sekarang ada tes kit ya. Tes kit kalau dulu kan reaksi warna ya. Sekarang tes kit. Misalnya dia tidak terdeteksi Helicobacter pylori, ya. Barangkali tesnya tidak sensitif, jadi harus pertimbangkan untuk pemeriksaan serologi yang lebih akurat. Ya. Kalau hasilnya negatif, ini pertimbangkan langsung saja penggunaan antihistamin H2 atau golongan PPI. Tapi kalau positif, ya, positif Helicobacter pylori pada pemeriksaan serologi, ya tujuan terapinya itu eradikasi regimennya. Ya, sampai sini jelas? Yang tanpa adanya gejala-gejala berbahaya? Jelas, Prof. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau pasiennya itu juga disertai dengan tanda-tanda bahaya. Misalnya perdarahan, anemia, berat badannya menurun drastis, misal lebih dari 10%, 20%. Nah, ini langsung dilakukan endoskopi atau dilakukan untuk mencari penyebab daripada tukak tersebut. Biasanya endoskopi. Ya, endoskopi itu pemeriksaan kateter, masuk kateter, nanti dilihat di mukosa lambungnya. Ada borok atau tidak, boroknya itu seberapa besar, seberapa jauh. Ya. Kalau misalnya pada pemeriksaan endoskopi itu ditemukannya tukak, ya, ditemukannya tukak, tes Helicobacter pylori. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa tukak itu
Helicobacter pylori juga menyebabkan tukak. Jadi dites apakah ini disebabkan oleh Helicobacter pylori atau tidak. Kalau positif, nah di treatment dengan eradikasi Helicobacter pylori. Jadi nanti obatnya apa saja nanti akan saya jelaskan. Ya. Tapi kalau negatif, Anda tanyakan lagi pasiennya, apakah pasien ini menggunakan NSAID? Kalau ia menggunakan SID, di stop NSAID-nya. Diberikan golongan PPI. Tapi kalau misalnya menggunakan NSAID, ya mungkin menggunakan obat lain. Jadi terapi dengan golongan PPI. Ya, kemudian diterapi dengan misoprostol. Kemudian kalau misalnya tukaknya tidak ada ya, gejala-gejalanya berbahaya, tanda-tandanya bahaya. Tapi ketika dilakukan endoskopi tidak ada tukaknya. Nah, ini pertimbangkan etiologi penyebabnya bukan disebabkan oleh tukak tadi, mungkin penyakit lain yang mirip, misalnya GERD, gastroesophagus reflux disease. Ya, jadi pertimbangkan ini. Nah, ini adalah obat-obat yang bisa digunakan, misalnya antihistamin H2, simetidin, famotidin, ranitidin, dan nizatidin ya. Ini adalah dosis untuk gastrik, ulcer, ini untuk pemeliharaan. Atau protopan inhibitor, ya, ini dosis awal dan dosis pemeliharaan. Bisa juga sukralfat, ya. Sukralfat ini untuk melapisi mukosa. Nah, kita lanjutkan mengenai gastroesophagus reflux disease.